Sepanjang sejarah, perempuan telah memainkan peranan penting dalam membentuk dunia kita. Mereka adalah pemimpin, pelopor, dan pembawa perubahan yang mendorong kemajuan peradaban manusia. Selamat datang kembali di channel Kata Bom Bom. Hari ini Kata Bom Bom akan mengajak Ciki Boms untuk mendalami kisah 10 perempuan luar biasa yang warisannya terus menginspirasi kita semua. 1. Cleopatra. Mesir kuno, sebuah peradaban yang diwarnai oleh piramida, sungai Nil, dan legenda-legenda hebat. Dari kerajaan Firaun yang memerintah Mesir, sedikit nama yang mampu memikat imajinasi dan kekaguman dunia seperti Cleopatra. Bukan hanya sebagai simbol kecantikan yang mempesona, tapi juga sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan cakap dalam diplomasi serta administrasi. Lahir sebagai Cleopatra 7 Thea Philopator sekitar tahun 69 SM, ia adalah bagian dari dinasti Ptolemaic, keturunan pendiri Ptolemaios Isoter, seorang jenderal Makedonia di bawah Alexander the Great. Cleopatra mewarisi tahta pada usia muda. Namun pemerintahannya bukanlah satu tanpa rintangan. Dalam keadaan politik yang bergejolak, Cleopatra mampu menjalin aliansi dengan Kekaisaran Romawi, memainkan peran penting dalam politik Romawi melalui hubungannya dengan Julius Caesar dan kemudian Mark Antony. Namun, jangan salah sangka, Cleopatra bukan sekadar pemain dalam drama politik Romawi. Ia adalah seorang ratu dengan visi besar untuk Mesir. Dengan kebijakan ekonomi yang cerdas dan diplomasi yang halus, Cleopatra berusaha mengembalikan kemakmuran dan kejayaan Mesir yang sempat pudar. Keberaniannya dalam diplomasi, dikombinasikan dengan kecerdasannya, menjadikannya salah satu Firaun paling berpengaruh dalam sejarah Mesir. Legenda kehidupannya juga diperindah oleh kisah cintanya yang tragis dengan Mark Antony, yang berakhir dengan kematian keduanya, menjadikan mereka salah satu pasangan paling ikonik dalam sejarah. 2. Marie Curie. Ilmuwan pionir yang menerangi dunia dengan penemuan radioaktivitas. Dalam annal sejarah sains, ada sedikit nama yang begitu bersinar terang seperti Marie Curie. Lahir sebagai Maria Sklodowska di Warsawa, Polandia, pada tahun 1867, Curie memulai perjalanannya dalam dunia sains di tengah tantangan dan rintangan yang menghadang seorang perempuan di abad ke-19, melampaui batas-batas gender dan geopolitik. Marie pindah ke Paris untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne. Di sana, ia bertemu dengan Pierre Curie, ilmuwan berbakat yang kelak menjadi suaminya. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah tim penelitian yang luar biasa, berfokus pada fenomena yang saat itu belum dipahami, radioaktivitas. Bukan hanya sebagai asisten atau bayangan suaminya, Marie Curie adalah kekuatan pendorong dalam penelitian mereka. Dengan ketekunan dan keahliannya, Marie berhasil mengisolasi dua unsur radioaktif baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, polonium, yang dinamai setelah tanah airnya, Polandia, dan radium, yang nama latinnya berarti sinarnya. Prestasi ini tidak hanya mengantarkannya ke puncak dunia sains, tapi juga membuatnya menjadi wanita pertama yang memenangkan hadiah Nobel, dan satu-satunya orang hingga saat ini yang memenangkan Nobel di dua bidang ilmu yang berbeda, fisika dan kimia. Namun, dedikasi dan cintanya terhadap sains tidak tanpa pengorbanan. Keterpaparan terhadap radiasi sepanjang karirnya membawa dampak serius bagi kesehatannya. Meski begitu, Marie Curie tidak pernah menyesali dedikasinya. Bahkan, penelitiannya tentang radiasi membuka jalan bagi pengembangan X-ray, yang menjadi alat medis yang tak ternilai harganya. Marie Curie adalah lambang dari determinasi, ketekunan, dan semangat penasaran yang tak pernah padam. Sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa, terlepas dari tantangan yang menghadang, kecintaan terhadap pengetahuan dapat membawa perubahan monumental. 3. Rosa Parks. Wanita sederhana yang membawa revolusi. Ketika kita berbicara tentang perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, ada satu nama yang wajib dikenang, Rosa Parks. Seorang wanita Afro-Amerika berhati teguh yang tanpa sengaja menjadi ikon perlawanan terhadap sistem segregasi rasial yang sangat kuat di selatan AS, lahir di Tuskegee, Alabama pada tahun 1913. Rosa tumbuh dalam lingkungan yang penuh diskriminasi rasial. Namun, sejak muda, ia telah ditanamkan semangat untuk berdiri teguh menghadapi ketidakadilan. Hari itu, 1 Desember 1955, mungkin tampak seperti hari biasa bagi banyak orang.
Namun, ketika Rosa menolak untuk menyerahkan kursinya di bus kota Montgomery kepada seorang penumpang kulit putih, ia tanpa sadar telah menyalakan api revolusi. Aksi sederhana ini bukan hanya tentang kursi bus, tetapi tentang martabat, hak asasi manusia, dan keinginan mendalam untuk meraih kesetaraan. Tangkapannya menyulut pemboikotan bus Montgomery, sebuah gerakan selama 381 hari yang dipimpin oleh Dr. Martin Luther King Jr. Pemboikotan ini bukan hanya berhasil mengakhiri segregasi di bus kota, tetapi juga melahirkan momentum baru dalam perjuangan hak sipil di Amerika. Meskipun mendapatkan ancaman dan menghadapi kesulitan setelah aksinya, Rosa tetap teguh dengan prinsipnya. Ia menjadi simbol ketahanan dan keberanian, menginspirasi generasi baru aktivis hak sipil. Rosa Parks, meskipun sering disebut sebagai ibu gerakan hak sipil. 4. Joan of Arc. Sang gadis dari Domremy yang menjadi pahlawan bangsa, Joan of Arc, atau dalam bahasa Perancisnya, Jeanne d'Arc, dikenal juga dengan julukan Gadis Orleans. Joan adalah bukti nyata bahwa takdir bisa dipilih, bukan ditentukan oleh latar belakang. Lahir di Domremy, sebuah desa kecil di timur laut Perancis pada tahun 1412, Joan tumbuh dalam periode yang penuh konflik. Perang 100 tahun antara Perancis dan Inggris sedang berkecamuk, dan ketika Perancis tampaknya berada di ambang kekalahan, Joan, yang saat itu berusia 17 tahun, mengklaim mendengar suara-suara ilahi yang memerintahkannya untuk mendukung Dauphin Charles dan memulihkan Perancis dari cengkeraman Inggris. Dengan baju zirah dan panji-panji, ia bergabung dengan pasukan Perancis dan memainkan peran kunci dalam membebaskan kota Orleans pada 1429. Sebuah kemenangan yang menjadi titik balik dalam perang. Keberhasilannya di Orleans memantapkannya sebagai simbol harapan dan kebangkitan bagi rakyat Prancis. Namun, nasib tragis menunggu. Tidak lama setelah itu, Joan ditangkap oleh faksi Burgundian, sekutu Inggris, dan dijual ke Inggris. Dalam pengadilan yang syarat politik dan penuh intrik, ia dituduh melakukan bid'ah, dan, pada usia 19 tahun, dihukum bakar di Rouen pada tahun 1431. Namun, api yang membakar Joan tidak mampu menghapus jejak langkahnya. Hampir 20 tahun setelah kematiannya, kasusnya ditinjau kembali dan ia dinyatakan tidak bersalah. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa keberanian, iman, dan determinasi dapat mengatasi rintangan terbesar, dan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. 5. Malala Yousafzai. Gadis dari Swat yang berani melawan kegelapan, pada kaki pegunungan Hindukush di Pakistan, di lembah Swat yang indah, lahir seorang anak perempuan yang kelak akan mengguncang dunia dengan keberanian dan tekadnya. Namanya adalah Malala Yousafzai. Lahir pada tahun 1997, Malala tumbuh di bawah bayang-bayang Taliban, kelompok ekstremis yang dikenal dengan kebijakannya yang menindas, terutama terhadap hak-hak perempuan. Di saat banyak anak-anak perempuan dilarang mendapatkan pendidikan, Malala, didorong oleh ayahnya, Ziauddin, memilih untuk berbicara dan menentang ketidakadilan ini. Pada usia yang sangat muda, Malala mulai menulis blog untuk BBC Urdu dengan nama samaran, mengungkapkan kehidupan sehari-hari di bawah kekuasaan Taliban dan keinginannya yang mendalam untuk pendidikan. Namun, keberanian Malala tidak tanpa harga. Pada tahun 2012, ketika berusia 15 tahun, ia ditembak di kepala oleh seorang militan Taliban saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dunia menunggu dengan nafas tertahan saat Malala berjuang untuk hidupnya. Namun, bukan hanya ia bertahan, Malala bangkit dengan tekad yang lebih besar untuk berjuang bagi hak pendidikan bagi setiap anak di seluruh dunia. Setelah pemulihan dan pemindahannya ke Inggris, Malala mendirikan Fondasi Malala, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan perempuan. Pengakuan atas keberaniannya tidak lama datang. Pada tahun 2014, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian, menjadi penerima termuda dalam sejarah. 6. Emmeline Pankhurst. Wanita yang tidak kenal takut dalam perjuangan hak suara perempuan. Ketika dunia awal abad ke-20 masih didominasi oleh suara-suara maskulin, muncul seorang wanita dari Inggris yang berani menentang arus dan mengguncang status quo. Namanya, Emmeline Pankhurst, lahir di Manchester pada tahun 1858 dalam keluarga yang memiliki tradisi kuat dalam aktivisme politik. Emmeline tumbuh dengan nilai-nilai keadilan sosial,
Namun, alih-alih meredam semangat juangnya, lingkungan ini justru memantik api revolusi dalam dirinya, dengan melihat ketidaksetaraan yang dialami perempuan, terutama ketidakmampuan mereka untuk memberikan suara dalam pemilihan. Emeline mendirikan Uni Sosial dan Politik Wanita, WSPU, pada tahun 1903. Organisasi ini bukan sembarang organisasi hak suara, mereka berjanji untuk menggunakan aksi langsung untuk mencapai tujuan mereka. Emeline dan para pengikutnya, yang dikenal dengan julukan suffragettes, tidak hanya berdemonstrasi dengan cara damai. Mereka mengorganisir aksi-aksi spektakuler, dari merusak karya seni hingga melempari batu ke jendela-jendela toko. Tujuannya, menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap isu hak suara perempuan. Tindakan-tindakan radikal WSPU seringkali berujung pada penangkapan, dan dalam tahanan, suffragettes melanjutkan perlawanan dengan mogok makan. Emeline sendiri ditangkap dan dipenjara berulang kali, tetapi semangat juangnya tak pernah padam. Meskipun dituduh radikal dan menghadapi kritik dari berbagai pihak, ketekunan Emeline dan WSPU membuahkan hasil. Pada tahun 1918, sebagian besar wanita di Inggris akhirnya mendapatkan hak suara. 7. Mother Teresa. Santo dari jalanan Kolkata, di antara kekacauan, kemiskinan, dan kesedihan jalanan Kolkata, muncul sosok wanita mungil dengan sari putih bergaris biru yang menjadi harapan bagi banyak orang yang tidak berdaya. Dialah Angeze Gonche Boccaccio, yang lebih dikenal sebagai Mother Teresa. Lahir pada tahun 1910 di Skopje, Makedonia, Mother Teresa tumbuh dengan hasrat mendalam untuk melayani Tuhan. Pada usia muda, ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan bergabung dengan Sisters of Loreto di Irlandia. Tak lama kemudian, ia dikirim ke India, sebuah negara yang nantinya akan menjadi rumah dan medan perjuangannya selama lebih dari 50 tahun, namun, hidup sebagai seorang guru di sekolah misionaris tidak cukup bagi Mother Teresa. Ia merasa panggilan yang lebih besar, panggilan untuk melayani yang terkecil di antara kita. Dengan izin dari Vatikan, ia meninggalkan kenyamanan biara dan memulai misi barunya di tengah-tengah kemiskinan Kolkata. Tanpa banyak sumber daya, Mother Teresa mulai dengan mendirikan sebuah sekolah di bawah pohon untuk anak-anak jalanan. Namun, dengan cepat, misinya berkembang. Ia merawat yang sakit, memberi makan yang kelaparan, dan memberi perlindungan bagi yang ditinggalkan. Dari sana, muncul misionaris cinta kasih, ordo religius yang didirikannya, yang sekarang memiliki ribuan suster di seluruh dunia. Keberanian dan kasih sayang Mother Teresa mendapatkan pengakuan internasional. Ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Namun, bagi Mother Teresa, penghargaan tertinggi adalah melihat senyum di wajah-wajah yang pernah putus asa. Mother Teresa, dengan cinta dan kasih sayangnya, mengubah banyak kehidupan. 8. R.A. Kartini. Pelopor emansipasi wanita Indonesia, seiring terbitnya matahari di tanah Jawa pada akhir abad ke-19, lahir pula seorang wanita yang kelak menjadi bintang penerang bagi perempuan Indonesia. Namanya adalah Raden Ajeng Kartini. Lahir dalam keluarga bangsawan Jawa di Jepara, Kartini tumbuh dalam latar belakang masyarakat patriarki yang ketat, di mana tradisi dan adat menjadi penghalang bagi perempuan untuk meraih pendidikan dan kesetaraan. Meskipun demikian, berkat kedudukan keluarganya, Kartini memiliki akses ke pendidikan pada masa kecilnya, sesuatu yang langka bagi perempuan pada masanya. Dengan semangat yang membara, Kartini menyerap ilmu dengan cepat, membaca buku-buku dari Eropa, dan memperoleh wawasan tentang pemikiran-pemikiran progresif mengenai hak-hak perempuan. Namun, saat memasuki masa remaja, Kartini harus mengalami pingitan, sebuah tradisi yang mengharuskan gadis-gadis bangsawan untuk mengasingkan diri dari dunia luar hingga mereka menikah. Disinilah, dalam kesendirian dan kerinduannya untuk belajar, Kartini mulai menulis surat kepada teman-teman pena di Eropa, mengungkapkan hasratnya untuk melihat perubahan bagi perempuan Indonesia. Surat-surat Kartini adalah jendela ke dalam jiwa seorang perempuan yang memiliki visi jauh ke depan untuk bangsanya. Ia bermimpi akan sebuah Indonesia di mana perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan, di mana mereka bisa bebas mengejar impian dan aspirasi mereka tanpa terbelenggu oleh belenggu tradisi. 9. Frida Kahlo.
Lukisan jiwa seorang wanita pemberontak, tak ada yang bisa menggambarkan pasang surut kehidupan dengan sejelas dan jujur seperti lukisan Frida Kahlo. Lahir pada tahun 1907 di Coyoacán, Mexico City, kehidupan Frida dipenuhi dengan cobaan, mulai dari penyakit polio yang dideritanya saat anak-anak hingga kecelakaan tragis bus yang menghancurkan tubuhnya namun tidak semangatnya. Kecelakaan tersebut memenjarakannya di ranjang selama berbulan-bulan, namun disitulah ia menemukan jati dirinya sebagai pelukis. Memulai perjalanan seni yang akan mengubah dunia, Frida bukanlah pelukis biasa. Ia memadukan elemen-elemen tradisional Meksiko dengan tema-tema modern, seperti feminisme, postkolonialisme, dan identitas. Lukisan-lukisannya adalah refleksi dari rasa sakit fisik dan emosional yang dialaminya, namun juga penuh dengan kebanggaan akan warisan budaya dan identitasnya sebagai perempuan Meksiko. Dalam karyanya, ia sering mengeksplorasi konsep identitas, gender, kelas, dan ras. Hubungannya yang rumit dengan seniman Diego Rivera, perjuangannya melawan norma-norma sosial yang kaku, dan pengalamannya sebagai perempuan dalam masyarakat patriarki semakin menambah kedalaman dalam karya-karyanya. Namun, di balik warna-warna cerah dan gaya Meksiko yang khas, karya-karya Frida Kahlo syarat dengan emosi dan simbolisme. Sebagai contoh, dalam salah satu lukisannya yang paling terkenal, The Broken Column, ia menggambarkan dirinya sendiri dengan kolom patah di tengah-tengah tubuhnya, mencerminkan rasa sakit fisik dan patah hati yang dialaminya. 10. Michelle Obama. Lahir sebagai Michelle LaVaughn Robinson pada tahun 1964. Michelle tumbuh dalam keluarga Afro-Amerika yang sederhana namun penuh kasih. Sejak muda, ia menunjukkan potensi akademik yang luar biasa, yang akhirnya membawanya ke Universitas Princeton dan kemudian Harvard Law School. Di sana, bukan hanya ilmu yang ia gali, tetapi juga nilai-nilai tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat. Bekerja di firma hukum Sidley Austin di Chicago, Michelle bertemu dengan Barack Obama, seorang magang muda yang kelak menjadi suaminya dan, tentu saja, Presiden Amerika Serikat ke-44. Namun, jauh dari bayang-bayang suaminya, Michelle menciptakan jejaknya sendiri. Dengan fokus pada isu-isu sosial, sebagai ibu negara, Michelle memulai sejumlah inisiatif penting, seperti Let's Move, yang berfokus pada masalah obesitas anak-anak dan mendorong gaya hidup aktif dan sehat. Ia juga berkomitmen pada pendidikan bagi perempuan di seluruh dunia dengan kampanye Let Girls Learn. Di balik sorotan publik, ia tetap menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya, menjadi panutan bagi putri-putrinya, Malia dan Sasha. Namun, lebih dari sekedar tindakan dan inisiatifnya, Michelle juga dikenal dengan kata-kata inspiratifnya yang memotivasi banyak orang. Salah satunya adalah, "When they go low, we go high." Melalui kebijaksanaan kata-katanya, ia mengajak kita untuk selalu mengedepankan nilai-nilai terbaik kita, bahkan di tengah kesulitan. Dari bidang sains hingga seni, dari panggung politik hingga pemberdayaan sosial, wanita-wanita yang telah kita soroti hari ini adalah sumber inspirasi bagi kita semua. Mereka membuktikan bahwa, dengan kombinasi keteguhan hati, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan dedikasi yang tak kenal lelah, setiap individu mempunyai potensi untuk mengguncang dunia dan menghasilkan perubahan yang berarti. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita bahwa setiap wanita, dimanapun dia berada, memiliki kekuatan untuk membuat dampak, untuk membentuk masyarakat, dan untuk menginspirasi generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton Chicky Bombs. Jangan lupa subscribe dan likes.